Halo, jumpa lagi dengan saya, Romo Supriyadi. Saya adalah salah satu mahasiswa kampus Asia. Di sini saya akan sharing ilmu terkait citra visual. Ini merupakan salah satu tugas UAS kami atau UAS saya, yaitu yang berjudul mendeteksi dan menghitung jumlah wajah dalam suatu image menggunakan Python dan OpenCV. Nah, di sini saya menggunakan Google Colabs. Nah, di Google Colabs ini sudah tersusun untuk beberapa program atau coding sederhana untuk pengolahan citra, yaitu untuk mendeteksi dan menghitung jumlah wajah dalam suatu gambar atau image. Nah, saya akan mencoba menerangkan per satu-satu baris program itu sendiri. Pertama-tama kita akan import CV2. Nah, di baris yang pertama from Google Colab page import CV2 IMSO, baris kode ini mengimport fungsi CM2 IMSO dari model Google Colab page. Hal ini diperlukan di Google Colab karena fungsi OpenCV secara standar CV2.IMSO tidak bekerja secara langsung di lingkungan Colabs yang berbasis browser. Jadi kita harus mengimport dulu untuk CV2.IMSO ini. Nah, kemudian baris yang kedua, baris program kedua, yaitu Face Cascade CV2 Cascade Classifier CV2 Data Cascade plus Cascade Frontal Face Default XML. Nah, artinya dari baris kode ini memuat pengklasifikasian Cascade untuk deteksi wajah dari perpustakaan OpenCV. Jadi di OpenCV kita sudah disediakan yaitu pengklasifikasian yang dirancang khusus untuk mendeteksi wajah bagian depan dalam suatu gambar. Dengan memuat pengklasifikasian ini ke dalam variabel yang bernama Face Cascade, ya, kita namai variabel itu bernama Face Cascade. Kita kemudian dapat menggunakan untuk mendeteksi wajah dalam gambar menggunakan metode deteksi multi-scale. Oke, itu adalah baris yang kedua. Sekarang kita menginjak ke baris ketiga. Bagaimana caranya untuk meload image atau meloading image? Kita bisa menggunakan fungsi CV2.imref. Nah, baris kode ini adalah untuk memuat gambar yang bernama senam.jpg dari direktori kerja kita, yaitu di sini senam.jpg, ke dalam variabel yang bernama image. Nah, variabel itu kita namai dengan image. Gambar dimuat menggunakan fungsi imref dari perpustakaan OpenCV yang membaca file gambar dan menyimpannya sebagai array NumPy. Nah, gambar yang dimuat ini kemudian dapat diproses atau dimanipulasi menggunakan berbagai fungsi OpenCV. Oke, nah kita masuk ke program selanjutnya, baris program coding selanjutnya, yaitu menggunakan fungsi gray. Baris ini mengubah gambar yang berwarna yang dimuat tadi senam.jpg disimpan dalam gambar variasi menjadi skala abu-abu. Nah, fungsi CV2.cvtcolor ini dari OpenCV digunakan untuk mengkonversi ruang warna. Dalam hal ini dibutuhkan gambar asli atau image itu sendiri dan mengubahnya menjadi skala abu-abu menggunakan flag CV2 color BG2
buah gray. Mengkonversi gambar menjadi skala abu-abu adalah langkah prapemprosesan yang umum dalam tugas fisik komputer, termasuk untuk mendeteksi wajah ini, karena ini menyederhanakan data gambar dan mengurangi kompleksitas komputasi sekaligus mempertahankan fitur-fitur penting. Nah, gambar skala abu-abu yang dihasilkan nanti disimpan dalam variabel gray. Kita namai variabel itu adalah variabel gray. Oke, next, selanjutnya. Nah, untuk mendeteksi wajah face, baris kode ini melakukan deteksi wajah pada gambar skala abu-abu yang sudah kita proses tadi menggunakan pengklasifikasian cascade wajah yang kita simpan dalam face cascade yang telah dimuat sebelumnya. Jadi variabel itu adalah kita kasih nama lagi face atau wajah. Nah, kemudian yang diproses adalah cascade yang kita simpan tadi, variabel yang kita simpan untuk memuat fungsi pengklasifikasian wajah. Ini metode deteksi multiskill dari pengklasifikasian cascade yaitu mencari gambar untuk objek. Dalam hal ini adalah wajah dengan ukuran yang berbeda. Parameter 1.1 dan 4, 1.1 dan 4 ini masing-masing mengontrol faktor penskalaan dan jumlah minimum tetangga yang digunakan selama proses deteksi. Nah, hasil deteksi ini disimpan dalam variabel face. Hasil dari yang gambar tadi kita simpan dalam variabel face, yaitu daftar persegi panjang. Setiap persegi panjang nanti akan mewakili kotak pembatas wajah yang terdeteksi dalam gambar, ditentukan oleh koordinat sudut kiri atas XY, lebar atau W, dan tinggi atau H. Oke, kita praktekkan aja dulu hasilnya seperti apa biar lebih mudah. Nah, inilah yang dikatakan adalah persegi panjang yang untuk mendeteksi wajah. Ini ada 2 buah wajah. Oke, kemudian baris yang selanjutnya itu adalah font. Baris ini mengatur font untuk teks apapun yang akan ditampilkan pada gambar menjadi font versi simplex. Ini hanya mengatur untuk jenis font. Jadi mewakili gaya font khusus ini dalam perpustakaan OpenCV. Font ini nantinya akan digunakan dalam menambah teks ke dalam CV put.teks. Nah, ini adalah jenis font itu. Oke. Kemudian kita lanjut lagi, jumlah sama dengan 0. Baris ini menginisiasi variabel bernama jumlah menjadi 0. Variabel ini nanti akan kita gunakan untuk pengulangan dalam mendeteksi jumlah wajah di dalam suatu gambar. Nilai jumlah bertambah setiap kali wajah terdeteksi dalam looping yang melakukan iterasi pada wajah yang terdeteksi. Terakhir, hitungan ini akan ditampilkan dalam gambar dengan fungsi cv2.putText yang akan kita tuliskan dalam teks nanti. Nah, ini adalah proses pemrosesan untuk menghitung gambar. Nah, cuplikan kode ini for x, y, w, h, invis ini itu adalah mengulangi setiap wajah yang terdeteksi dalam daftar wajah dan menggambar persegi panjang di sekeliling pada gambar aslinya. Nah, berikut dengan looping jumlah yang tadi adalah
standarnya adalah dimulai dari 0. Pada saat dia melooping, maka dia akan ditambahkan 1. Kemudian dia melooping lagi, akan ditambahkan 1 sampai proses looping itu sendiri selesai. Nah, argumen pertama adalah gambar yang akan digambar. Kita jelaskan bersatu-satu ya. CV2 titik rectangle ini, image ini adalah argumen yang akan gambar yang akan digambar, yaitu image tadi. Argumen XY adalah pojok kiri atas persegi panjang. Nah, kemudian argumen kedua, X plus W plus Y plus H adalah pojok kanan persegi panjang, pojok sebelah kanan. Argumen yang ketiga, keempat, yaitu 255 0 0, ini nanti adalah sebenarnya menentukan warna dari persegi panjang itu sendiri, yaitu yang dialokasikan dalam RGB, dimana kalau saya boleh bilang ini adalah biru ya, biru, hijau, dan merah. Argumen yang kelima, 2, adalah ketebalan batas dari persegi panjang. Oke, coba kita lihat. Nah, ini adalah rektangularnya atau persegi panjangnya. XY itu menunjukkan adalah pojok kiri atas persegi panjang, sedangkan X plus Y plus Y plus H ini adalah pojok kanan bawah persegi panjang itu sendiri. Kemudian ini RGB ini adalah warna dari garis kotak ini, dan 2 ini adalah ketebalan dari baris persegi panjang itu sendiri. Oke, kemudian kita akan meneruskan dengan baris kode yang selanjutnya. Nah, ini adalah display dari output itu. CV2 titik put text, baris ini akan menambahkan teks ke gambar yang menunjukkan jumlah wajah yang terdeteksi. Nah, CV2 put text ini fungsinya adalah fungsi dari OpenCV ini digunakan untuk menggambar teks pada gambar. Ini fungsinya adalah put text-nya itu sendiri. Nah, image itu sendiri itu adalah dari gambar itu sendiri, gambar untuk menggambar teksnya ini. Kemudian ini adalah teks yang akan kita tuliskan. Kemudian string dari jumlah ini adalah hasil dari looping yang tadi kita jalankan. Nah, di sini. Oke, terus kemudian 1030 ini adalah koordinat pojok kiri bawah teks pada gambar. Dia akan dituliskan di sini. Font ini adalah font yang akan digunakan untuk teks, dimana font ini kita mengambil yang kita setel tadi dari ini. Font adalah CV2 font dari Simplex. Ini adalah variabel dari font kita. Kemudian satu ini adalah skala font, yaitu ukuran teks. Kemudian 255 0 ini adalah sebenarnya adalah warna dari teks itu sendiri, dari font itu sendiri, RGB. Kemudian yang 2 ini itu adalah menunjukkan ketebalan dari garis teks itu sendiri. Ini semakin besar semakin tebal. Nah, kemudian CV2 line ini AA adalah jenis garis untuk menggambar teks menggunakan anti-aliasing untuk tepi yang lebih soft atau lebih halus. Nah, kemudian baris yang terakhir ini adalah CV2 IMSHO atau image. Nah, fungsi dari CV IMSHO merupakan patch yang disediakan oleh Google Colab untuk menampilkan gambar yang diproses menggunakan perpustakaan OpenCV atau CV2.
Ini memungkinkan kita memvisualisasikan gambar dengan wajah yang terdeteksi dan teks yang menunjukkan jumlah. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya gambar ini kita rubah lagi? Nah, untuk meloading gambar yang sudah kita simpan dengan uploadan ini, maka kita akan mengganti di sisi sini. Nah, ini kita kasih pembalap DJPG. Bagaimana kalau ini kita jalankan? Nah, di sini jumlah wajah ada 4 buah, di mana 4 ini adalah pengulangan dari jumlah 1 ditambah jumlah 1 ditambah jumlah 1 ditambah jumlah 1 sehingga 1, 2, 3, 4 menjadi 4 buah. Itu adalah looping dari jumlah yang wajahnya di sini yang kita tuliskan menjadi dengan string jumlah di sini 2. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mau merubah warna ini? Nah, kita bisa bereksperimen di sini. Katakanlah ini saya ganti dengan 100. Ini 15. Nah, warnanya akan berubah yang tadi dari biru muda ya, ini menjadi biru tua. Tulisan ini akan berubah seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mau memproses dengan gambar yang lain? Nah, kita akan memproses dengan gambar lari. Kita lihat perbedaan apa yang terjadi. Oh, ini saya kembalikan dulu biar lebih mudah. Untuk membacanya. Nah, di sini adalah jumlah wajah yang terdeteksi ada 5. Kenapa ini bisa menjadi terdeteksi ada 5? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Karena warna ini dengan warna ini itu adalah hampir bersamaan. Nah, bagaimana kita mengkoreksi ini? Itu kita bisa menggunakan face deteksi multiscale gray ini. Nah, di sini di kolom sekitar itu bisa kita naikkan menjadi katakanlah 6, sehingga kontrasnya akan lebih detail lagi. Coba kita jalankan. Nah, sekarang ini benar menjadi 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 di sini yang kita rubah menjadi 6. Itu akan membedakan pengklasifikasian ya, penskalaan dan jumlah minimum tetangga yang digunakan selama proses deteksi. Jadi dari sini yang tadi kita kembalikan menjadi 4, maka ini akan dianggap hampir sama, sehingga dia akan terdeteksi menjadi wajah juga, padahal ini adalah sebuah pohon, tapi dia tidak bisa membedakan apa itu pohon, apa itu orang, tapi dia hanya membedakan dari kesesuaian warna tetangga,
Sehingga kalau ini kita naikkan menjadi 6, maka dia akan bisa memproses dengan membedakannya antara pohon dengan wajah yang kebetulan adalah satu garis, sehingga jumlah wajah ada 4 buah. Nah, itu yang dapat saya sharingkan untuk hari ini, yaitu bagaimana kita mengolah citra visual untuk mendeteksi dan menghitung jumlah wajah dalam suatu image menggunakan Google Colabs. Oke, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap banyak-banyak berlatih. Semoga ilmu kita bisa menjadi manfaat buat diri kita dan juga buat orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.